Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zamzami dengan NIM 1915016122. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer. Mungkin kalian juga sudah sering menggunakan atau malah tiap hari menggunakan. Tapi tahu nggak sih kalian sebenarnya apa itu komputer? Jika suatu saat ada yang nanya ke kalian gitu, apa kalian bisa ngejelasin apa itu komputer? Mungkin nggak semua orang akan mudah menjelaskannya. Nah, karena itu di sini saya akan menjelaskan pelajaran apa yang saya dapat saat kuliah tentang pengenalan komputer. Pertama, ada pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggunakan komputer, kita memerlukan hardware, software, dan firmware. Semua masukan yang diterima komputer disebut data seperti huruf, angka, gambar, grafik, suara, dan sebagainya. Data tersebut diproses oleh CPU atau biasa disebut Central Processing Unit untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Kemudian di sini ada sistem komputer. Jadi sistem komputer yang sudah disebutkan tadi ada 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Nah, apa sih ketiga hal ini? Untuk lebih lanjutnya, pertama ada hardware. Jadi secara istilahnya hardware itu adalah peralatan dari sistem komputer yang terlihat secara fisik dan terjamah gitu, bisa dilihat secara mata dan maupun dipegang. Nah, contohnya seperti berikut, ada monitor, speaker, mouse, keyboard, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, kemudian di hardware ini ada macam subsistem komputernya juga. Pertama, perangkat keras hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu pertama komponen alat masukan atau input device, kedua ada komponen alat pemproses device, ketiga ada komponen alat keluaran output device, keempat komponen alat simpanan luar storage, dan ada komponen pendukung. Pertama ada input device. Input device adalah ini biasanya untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemproses. Contohnya seperti keyboard, mouse, USB drive, digital kamera, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada processing device. Ini terdiri dari CPU atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut. Pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit, merupakan unit pengolah data aritmatika, penghitungan matematis, statistika, dan lain-lain. Dan logika perhitungannya seperti perbandingan, AND, OR, dan lain-lain. Kemudian ada CU, yaitu Control Unit, merupakan unit pengendali atas suatu proses yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir ada MU, yaitu Memory Unit, merupakan unit pendukung. Semua perintah yang sedang digunakan oleh proses akan disimpan sementara pada bagian ini. Kemudian yang terakhir, sini ada clock. Prosesor ini berguna sebagai kecepatan prosesornya, disebut juga clock speed. Jadi semakin besar nilai clock speed-nya juga semakin cepat kerja prosesornya. Selanjutnya di sini ada output device. Jadi output device ini digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemproses ke dalam bentuk format yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya seperti printer, monitor, proyektor, LCD, dan lain-lain. Jadi misalnya kita menginputkan suatu pekerjaan atau tugas di Word, misalnya ada tugas untuk dikumpulkan secara dengan bisa dikumpulkan secara hard file gitu, kertas lah, A4, kan butuh printer tuh. Jadi butuhlah output device ini dari Word itu.
Contohnya itu printer. Kalau monitor itu menampilkan tampilan layar dalam memperlihatkan gambar. Proyektor LCD juga seperti itu, dan lain-lain, banyak lagi. Selanjutnya ada storage ini dibagi dua ya. Jadi storage itu dimana menyimpan data hasil pengolahan. Nah, pertama ini ada RAM yang bisa disebut random access memory. Ini adalah media penyimpanan yang bersifat non-permanen. Jadi misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu gitu di dalam komputer kan, kemudian kita kayak lupa nge-save gitu, terus tiba-tiba komputer kita mati, maka semua data dan prosesnya itu akan terhapus semua. Berbeda dengan yang namanya ROM, read only memory. Jadi ini digunakan untuk media dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah lagi. Dan sebelumnya ini ROM ini terbagi menjadi dua, ada removable disk dan non-removable disk. Yang removable disk ini contohnya kayak DVD, flash disk, USB, dan lain-lain, banyak. Kemudian ada non-removable itu contohnya kayak like CD-ROM, USB flash I, dan lain-lain juga, masih banyak. Kemudian selanjutnya ada software. Ini secara singkatnya bisa disebut program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Ini masih banyak nih aplikasi-aplikasinya seperti Word, Instagram, YouTube, Facebook. Jadi jenis-jenis software tuh ada 3. Ada sistem operasi, itu perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer, contohnya seperti Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Kemudian ada utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer, sepertinya aplikasi antivirus. Kemudian ada sistem aplikasi, perangkat lunak menunjang untuk tujuan tertentu, contohnya Microsoft Word, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan AutoCAD. Itu biasanya untuk melakukan pekerjaan atau tugas gitu. Dan ada jenis-jenis software lanjutannya. Di sini ada yang language software, yaitu perangkat lunak bahasa untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti. Ini contohnya seperti ngoding gitu. Contohnya bahasanya itu seperti C, C++, Java, Pascal, dan lain-lain. Kemudian ada package software, yaitu jadi package software ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum. Software ini bertujuan menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai dalam Microsoft Office yang berisi paket aplikasi untuk perkantoran. Seperti itulah. Selanjutnya ada brandware. Brandware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Jadi di sini ada terbagi menjadi 4 ya. Salah. Jadi ada sistem analis, penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek, pembangunan sebuah sistem informasi khususnya memanfaatkan informasi. Kedua ada programmer. Ini yang program analis yang menggunakan language software yang bertugas mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Kemudian ada administrator, seseorang yang bertugas mengolah seluruh sistem operasi dan program-program yang berjalan pada suatu sistem atau jaringan komputer. Dan yang terakhir ada operator, pengguna biasa yang biasanya cuma pakai laptop untuk bisa bermain, menggunakan aplikasi yang ada juga. Nah, di sini sudah masuk waktunya penutup. Saya ada mengutip sebuah kata-kata mutiara. Jadi teknologi hanyalah alat. Namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting.
Ini dari Bill Gates. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.